Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dwi Adinda dengan NPM 232100074 dari kelas akuntansi 01. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir auditing dengan materi kertas kerja pemeriksa atau audit warning papers. Pengertian kertas kerja pemeriksa adalah catatan secara rinci dan jelas yang dibuat oleh pemeriksa pajak mengenai prosedur pemeriksaan yang ditempuh, data, keterangan, atau bukti yang dikumpulkan, pengujian yang dilakukan, dan simpulan yang diambil sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan. Di dalam KKP terdapat beberapa berkas seperti berkas KKP umum maupun berkas KKP khusus, dokumen pemeriksaan dan juga dokumen pendukung KKP. Dokumen pemeriksaan merupakan surat, dokumen atau daftar yang dibutuhkan dalam kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan. Untuk dokumen pendukung KKP yaitu dokumen yang dibutuhkan sebagai pendukung ataupun sumber pembuatan KKP. Di sini ada 5 fungsi kertas kerja pemeriksaan, antara lain yang pertama sebagai bukti bahwasanya pemeriksaan sudah dilakukan sesuai standar pelaksanaan pemeriksaan, kedua sebagai bahan dalam melaksanakan pembahasan akhir pemeriksaan dengan wajib pajak atau WP tentang temuan pemeriksaan, ketiga sebagai dasar pembuatan laporan hasil pemeriksaan, keempat, sebagai sumber data ataupun informasi bagi penyelesaian keberatan atau banding yang dilakukan oleh wajib pajak. Yang kelima, sebagai referensi untuk pemeriksaan berikutnya. Di sini ada 5 tujuan. Yang pertama, mendukung opini auditor mengenai kewajaran laporan keuangan. Opini yang diberikan harus sesuai dengan kesimpulan pemeriksaan yang dicantumkan dalam kertas kerja perusahaan. Yang kedua, sebagai bukti bahwa auditor telah melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan standar profesi akuntan publik (SPAP). Dalam kertas kerja pemeriksa harus terlihat bahwa apa yang diatur dalam SPAP sudah diikuti dengan baik oleh auditor. Yang ketiga, sebagai referensi dalam hal ada pertanyaan dari pihak pajak, pihak bank, atau pihak klien. Jika kertas pemeriksa lengkap, pertanyaan apapun yang diajukan pihak-pihak tersebut yang berkaitan dengan laporan audit bisa dijawab dengan mudah oleh auditor. Yang keempat, sebagai dasar salah satu penilaian asisten sehingga dapat dibuat evaluasi mengenai kemampuan asisten dalam sampai dengan partner sesudah selesai suatu penugasan. Evaluasi ini bisa digunakan sebagai salah satu dasar pertimbangan untuk kenaikan jenjang jabatan dan kenaikan gaji. Kelima, sebagai pegangan audit untuk tahun berikutnya, kertas kerja dapat dimanfaatkan sebagai berikut. Yang pertama itu untuk mengecek saldo awal, untuk dipelajari oleh audit staff yang baru untuk ditugaskan untuk memeriksa klien tersebut, untuk mengetahui masalah-masalah yang terjadi di tahun lalu dan berguna untuk penyusunan audit plan berikutnya. Yang berikutnya itu ada 3 jenis ya. Yang pertama current file. Current file itu berkas tahun berjalan, berisi kertas kerja yang mempunyai kegunaan untuk tahun berjalan, misalnya itu ada neraca saldo, berita acara, cash of name, rekonsiliasi bank, rincian piutang, rincian persediaan, rincian liabilitas, dan rincian biaya, dan lain-lain. Yang kedua itu ada permanen file, yaitu berkas permanen yang terdiri dari akta pendirian, buku pedoman akuntansi atau accounting manual. Yang ketiga itu ada kontrak-kontrak, notulen rapat, dan yang terakhir itu correspond file, yaitu berkas surat menyurat berisi korespondensi dengan klien berupa surat menyurat, flash mail, email, dan lain-lain. Pemilik dan penyimpanan kertas kerja pemeriksaan itu ada hak kepemilikan, yaitu akuntan publik, penyimpanan minimal 5 tahun, dapat digunakan sumber referensi namun bukan sebagai pengganti catatan akuntansi. Harus ada persetujuan tertulis dari klien jika pihak klien ingin meminjam dan mereview kertas kerja, mempunyai langkah yang tepat untuk keamanan kertas kerja. Dan yang terakhir ada kesimpulan dari kertas kerja pemeriksaan atau KKP merupakan dokumen penting yang digunakan auditor untuk mencatat seluruh proses pemeriksaan mulai dari prosedur, bukti, hingga kesimpulan. KKP berfungsi sebagai dasar pemberian opini auditor dan penyusunan laporan hasil pemeriksaan. Selain itu, KKP juga menjadi bukti bahwa pemeriksaan telah dilakukan sesuai standar serta sebagai referensi untuk pemeriksaan selanjutnya. Oleh karena itu, KKP harus disusun secara lengkap, sistematis, dan dijaga kerahasiaannya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.